Jadikan pahala Darul Quran dan rumah tahfiz pahalanya Pak Hari Prabowo di Rut Petren. Ya Allah, beliau juga sudah bangun masjid. Masjidnya dinamakan dengan masjid nama saya, Masjid Al-Mansur. Insya Allah akan segera kami rubah namanya menjadi Masjid Hari Prabowo. Masjid 4 lantai yang berdiri megah, yang dipakai sholat 5 waktu, dipakai kemudian sholat Jumat, dipakai sholat Aid, dipakai pesantren-pesantren Riyadhah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada Senin, Kemis, nyaur bareng, buka puasa bareng. Ya Allah, masjid itu kami rubah namanya menjadi Masjid Hari Prabowo. Nah, sesuai dengan omongan Yusuf Mansur, bayangin aja Yusuf Mansur menyebut insya Allah akan mengganti nama. Insya Allah dalam kategori Islam itu sebenarnya lebih kepada ya sebenarnya berjanji gitu ya sebenarnya. Insya Allah itu adalah berjanji kalau Allah mengizinkan gitu ya, jika Allah mengizinkan. Nah, sampai sekarang masjid itu masih Al-Mansur namanya. Bayangin aja, kepada orang yang sudah meninggal aja, Yusuf Mansur aja masih dalam tanda kutip, ini udah lama meninggalnya teman-teman zaman COVID. Kepada orang yang meninggal aja, Yusuf Mansur itu ya dalam tanda kutip sampai hari ini masih berbohong ya, karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini saya ada di lokasi perkantoran gitu ya, perkantoran Paytren. Nah, sebenarnya saya nggak niat ke kantornya ya, cuma saya melihat ini perkembangannya aja ya, sesuai dengan yang kita ketahui bahasanya open bidding kantor Paytren yang satu lokasi itu masih ada sebenarnya, maksudnya mungkin belum terjual ya. Nah, untuk kantor itu sekarang itu ditempati, ini mohon maaf kalau salah ya, tempati sama kantor Koperasi Koin. Dan saya nggak ngerti Koperasi Koin ini aslinya nama koperasinya apa gitu ya, karena saya cek daftarnya nggak ada gitu, cuma ada tulisan koin aja di situ. Dan saya cek di kementerian juga nggak ada nama aslinya apa ya, saya nggak tahu nama asli koperasinya, izinnya pakai nama apa. Nah, masih ada teman-teman di open bidding di mana karena harganya mungkin harga sekitar 2 miliar gitu ya, harus open mulainya gitu ya, jadi mungkin belum ada yang mau beli. Nah, tapi tujuan saya kesini ini sebenarnya bukan apa-apa ya, cuma begini. Saya nggak mengorek masalah orang yang sudah meninggal, nggak ada hubungannya sebenarnya ini. Cuma saya ngomongin masalah Yusuf Mansur ini, orang yang kalau teman-teman pernah lihat berita dulu, Yusuf Mansur sampai mewek-mewek nangis-nangis itu, kenapa banyak orang yang mentertawakan Yusuf Mansur itu, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Ketika salah satu petinggi Paytren meninggal, ya ini direkturnya meninggal, Heri Prabowo itu, ini saya mohon maaf, saya nggak ngorek-ngorek masalah Pak Heri, tapi saya bicara tentang bagaimana Yusuf Mansur memperlakukan seseorang gitu ya. Nah, ketika omongannya mah bagus ya, omongannya bagus, bahkan ngomong bahasanya Paytren ini akan sampai akhir dunia gitulah. Tapi intinya ini teman-teman, dengan segala puji atau misalkan segala omongan bagusnya terhadap Pak Heri Prabowo, kita bisa lihat bahwasanya kantor Paytren sekarang aja sudah dijual. Saya nggak tahu posisinya apakah itu benar dijual atau itu masuk ke bank, dan saya nggak tahu karena sekarang masih dipakai Walanja. Apakah Walanja ini benar-benar membeli? Saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, karena yang bertransaksi kan mereka. Apakah masih ada pertanggungan dengan bank? Saya nggak tahu juga. Yang jelas intinya adalah omongan Yusuf Mansur yang terkait dengan ini, dan teman-teman nanti bisa lihat saya bagaimana saya melihat perkembangan yang sekarang ini dengan omongan Yusuf Mansur. Omongan Yusuf Mansur yang ini mengatakan bahwasanya Pak Heri baik, Pak Heri ini gitu ya. Mohon maaf, saya nggak ngomongin tentang Pak Herinya, tapi program yang dibuat yang diomongan sama Yusuf Mansur itu kebanyakan dibuat oleh Pak Heri Prabowo, termasuk
kemungkinan besar adalah umroh mereka yang merugikan umat. Itu teman-teman catatannya. Terus kemudian juga segala sesuatu yang terkait dengan planning PyTrain ini atau Training.net ini juga tidak terlepas daripada Pak Heri Prabowo ini. Nah, tapi ya sudah, itu masalah keperdataan gitu ya. Nah, ini masalah akhirat ini teman-teman saya bicara. Yusuf Mansur, tadi saya jalan, teman-teman bisa lihat langsung videonya. Saya jalan dan hari ini saya jalan ke Masjid Al-Mansur ya. Nah, sesuai dengan omongan Yusuf Mansur, bagaimana dia mengatakan bahwasanya insya Allah akan mengganti nama Masjid Al-Mansur ini menjadi Masjid Heri Prabowo gitu ya. Karena masjid ini ada di kawasan sekitar kantor ini. Jadi ada di apartemen ini. Ini kan di belakangnya ada apartemen, terus ada pertokoan ini. Dan ya pertokoan ini ya perkantoran lah intinya, karena bisa dikatakan ada toko juga, ada Indomaret, ada Alfamart. Nah, sesuai dengan omongan Yusuf Mansur, bayangin aja Yusuf Mansur menyebut insya Allah akan mengganti nama. Insya Allah dalam kategori Islam itu sebenarnya lebih kepada ya sebenarnya berjanji gitu ya sebenarnya. Insya Allah itu adalah berjanji kalau Allah mengizinkan gitu ya, jika Allah mengizinkan. Nah, sampai sekarang masjid itu masih Al-Mansur namanya. Bayangin aja, kepada orang yang sudah meninggal aja, Yusuf Mansur aja masih dalam tanda kutip, ini udah lama meninggalnya teman-teman zaman COVID. Kepada orang yang meninggal aja, Yusuf Mansur itu ya dalam tanda kutip sampai hari ini masih berbohong ya, karena kan dia bilang mau mengganti. Sementara kalau kita lihat perkembangan, kantornya aja udah nggak ada PyTrain-nya, terus kemudian musolanya udah nggak ada lah intinya gitu ya, udah nggak ada. Terus pada orang yang sudah meninggal ini bagaimana tidak mengganti? Saya bisa memahami mungkin ucapan yang digunakan Yusuf Mansur ini adalah hiperbola ya, adalah dia ingin terlihat bahwasanya dia ini orang baik. Yusuf Mansurnya dia ingin terlihat bahwasanya Yusuf Mansur ini orang baik, orang yang perhatian dengan temannya gitu ya. Tapi faktanya adalah kalau saya lihat dari channel Pak Darso, teman-teman bisa cek sendiri bahwasanya masjid itu juga sampai sekarang itu pembangunannya itu belum dilunasi secara penuh oleh Yusuf Mansur. Itu kalau tidak salah ya teman-teman bisa koreksi. Nah, omongan yang dilakukan Yusuf Mansur akan mengganti nama itu kayaknya agak aneh. Kenapa saya katakan agak aneh? Karena ketika Yusuf Mansur datang ke sini pun, ketika kontraktor atau misalkan pengembang masjid itu belum dibayar, ya pasti akan nagih ke Yusuf Mansur bagaimana masjid ini mau diganti, atau misalkan ada berkaitan dengan DKM, bagaimana masjid ini mau diganti kalau misalkan Yusuf Mansur punya hutang gitu ya, belum dilunasi. Nah, tapi ya terlepas daripada itu ya teman-teman, kalau memang niat ya bisa datang ke sini, bisa mengganti nama itu dengan berbagai cara ya teman-teman, kan bisa lobby lah atau apalah, atau rekonsiliasi dengan para pengembang masjid tersebut ya. Intinya adalah dengan orang meninggal aja masih di PHP-in gitu ya. Bayangin aja teman-teman, kalau orang meninggal bisa di PHP-in gitu, yang urusannya langsung dengan Allah, yang itu udah nggak dalam tanda kutip janji itu ya nanti ditagihnya di akhirat langsung ya, karena orangnya udah meninggal. Yusuf Mansur aja mengingkari, apalagi orang yang teman-teman misalkan yang ditipu dalam tanda kutip ya, ditipu investasi 10 juta, 12 juta, ini dalam tanda kutip ditipunya ya teman-teman, sampai sekarang kan masih seperti itu. Terus batu bara gitu ya, yang merasa ditipu, rasanya bagaimana? Saya katakan seperti itu kenapa? Karena faktanya adalah orang yang berinvestasi di patungan usaha itu tidak pernah ada nama perwakilan daripada mereka, atau misalkan nama mereka tersantum dalam investasi tersebut, nggak ada. Makanya bisa dikatakan tanda kutip ditipu gitu ya teman-teman. Nah, kalau dengan orang meninggal saja Yusuf Mansur bisa ngeprank gitu, atau misalkan PHP, apalagi dengan orang yang masih hidup, yang bukan siapa-siapanya, yang bukan temannya atau bukan saudaranya atau apa, yang Yusuf Mansur harus mengeluarkan uang, ya kemungkinan besar ya pasti Yusuf Mansur cuma PHP gitu, atau mungkin Yusuf Mansur ya karena saking cintanya dengan dunia, saking pelitnya dia, dendam dengan kemiskinan, makanya orang-orang yang merasa orang merasa berinvestasi di sana gitu ya, ketika nagih ke Yusuf Mansur yang nggak akan dibayar, ya faktanya sifat Yusuf Mansur seperti itu teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat langsung videonya. Yuk, check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang ke rahmatullah. Keluarga kita, sahabat kita, Pak Hari di Rut Petren. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon doa dari semua keluarga besar Petren, Treninet. Mohon doa buat Pak Hari. Beliau berjuang melawan COVID. Terjadi pengerasan permobit, pengerasan hati, fungsi liver. Takdir Allah, siang tadi barusan beliau kemudian menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi dan teman-teman semua bersaksi, Pak Hari orang yang sangat baik, sangat tulus, ikhlas, sabar dalam berjuang, dan benar-benar punya niatan Petren ini menjadi berkah buat Darul Quran, buat pesantren, buat umat, ekonomi orang banyak, buat bangsa dan negara. Pak Hari yang saya kenal dedikasinya begitu luar biasa, menghabiskan betul-betul harinya buat Petren, buat Treninet dari tahun 2013, membersamai saya dan Darul Quran, membersamai kita semua. Hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain Pak Hari dan semua keluarga besarnya. Rabbi firli Pak Hari ya Allah, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wabdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, titip Pak Hari ya Allah, titip Pak Hari ya Allah, titip Pak Hari ya Allah di sisimu ya Allah. Angkat derajatnya ke derajat paling tinggi ya Allah. Ya Allah, beliau banyak kontribusinya buat pesantren Darul Quran dengan semua rumah tahfiz di seluruh Indonesiamu ya Allah. Jadikan pahala Darul Quran dan rumah tahfiz pahalanya Pak Hari Prabowo di Rut Petren. Ya Allah, beliau juga sudah bangun masjid. Masjidnya dinamakan dengan masjid nama saya, Masjid Al-Mansur. Insya Allah akan segera kami rubah namanya menjadi Masjid Hari Prabowo. Masjid 4 lantai yang berdiri megah, yang dipakai sholat 5 waktu, dipakai kemudian sholat Jumat, dipakai sholat Aid, dipakai pesantren-pesantren Riyadhah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada Senin, Kemis, nyaur bareng, buka puasa bareng. Ya Allah, masjid itu kami rubah namanya menjadi Masjid Hari Prabowo. Begitu juga musola di kantor ya Allah, di lantai 4 kami rubah namanya menjadi Musola Hari Prabowo. Ambulan-ambulan dari Petren juga kami akan rubah menjadi ambulan Hari Prabowo. Ya Allah, amal beliau masih akan terus bergulir, karena Petren dan Treninet akan terus bergulir hingga masa yang Engkau tetapkan nanti ya Allah. Ya Allah, titip Pak Hari ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya dan dosa seluruh orang-orang tuanya, istrinya, keluarganya, anak turunan yang ke akhir zamanmu nanti ya Allah. Titip nasibnya di alam kubur, titip nasibnya nanti di hari berbangkit, titip nasibnya ya Allah di padang mahsyar, titip nasibnya di hari hisab. Ya Allah, ampuni betul Pak Hari ya Allah, dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kaki. Ampuni dosa-dosanya, maafkan segala kesalahan, tutup segala aibnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan semua kebaikan Darul Quran, tahfiznya Darul Quran, pendidikannya Darul Quran, semuanya untuk Pak Hari juga ya Allah, dengan orang-orang tuanya, istrinya, keluarga dan anak turunannya. Rabbi firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wabdilhu daran khairan min dari walan khairan min ahli waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, Petren ini peninggalannya Pak Hari, peninggalannya Pak Hari, Petren peninggalannya Pak Hari, Petren peninggalannya Pak Hari, perjuangannya Pak Hari dan semua kawan-kawan. Ya Allah, jaga Petren hingga akhir zaman nanti ya Allah. Jadikan berkah dia buat Indonesia, buat ekonomi umat, ekonomi bangsa, ekonomi negara. Ya Allah, begitu banyak kesan pesan Pak Hari bersama kami, begitu banyak memori Pak Hari bersama kami.
semuanya itu mudah-mudahan menjadi hidup apa yang menjadi pesan beliau, apa yang menjadi dedikasi beliau, apa yang menjadi kerjaannya beliau, khidmatnya beliau, pelayanannya beliau, jadikan ibadah dan amal solehnya ya Allah, dan amal soleh yang menyertai. Ya Allah, panjangin umur semua kawan-kawan yang masih pada hidup, yang masih pada sehat, yang lagi berjuang COVID, panjangin semua umurnya, sehatin semua badannya, berikan ya Allah kesempatan bertobat, kesempatan bertobat, kesempatan bertobat, kesempatan beristighfar, kesempatan beristighfar, kesempatan untuk bisa sholat kembali buat yang belum sholat, bisa ngaji buat yang belum bisa ngaji, bisa ibadah yang belum bisa ibadah. Berikan kesempatan Allah menjadi orang yang baik, orang yang benar. Ya Allah, kematian seseorang adalah nasihat buat kami yang masih pada hidup. Ampuni kami juga ya Allah, maafin kami semua ya Allah. Hapus segala keburukan kami, catatan buruk kami, catatan salah kami, catatan jahat kami, catatan jelek kami, hapus ya Allah. Rabbi ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wastur 'uyubana warfa' darajatina wa hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa hubbika wa syukrika 'inna ya maulana ya qadiru ala kulli syai' ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, apa saja yang menjadi hutangnya Pak Hari, mudah-mudahan kami bisa membayarnya. Apa saja yang menjadi tanggungannya Pak Hari Prabowo, Dirut Petren, mudah-mudahan kami bisa melunasinya, bisa kemudian membayarnya, bisa kemudian ya Allah menyelesaikannya. Rabbi ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadikan akhir wafatnya Pak Hari Prabowo menjadi akhir wafat yang indah, wafat yang sakaratul mautnya itu husnul khatimah. Terima amal solehnya, terima amal ibadahnya, dan masukkan sebagai penghuni surga tanpa hisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, setiap huruf yang dibaca oleh para santri, setiap huruf yang diajar oleh para guru dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi, dari pelajaran-pelajaran agama, ya Allah, jadikan semuanya pahala buat Pak Hari Prabowo sahabat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, terima kasih udah mengaminkan doa untuk Pak Hari Prabowo tanggal 26 Desember ya. Siang tadi antara setengah 12 jam 12 lah beliau wafat. Terakhir WA-an dengan saya kemarin udah sempat bagus, oksigen saturasi apa udah 95, 98, tapi rupanya ada takdir Allah yang lain, ada penyakit liver, pengerasan hati, komorbid. Makanya teman-teman semua jaga diri betul, banyakin minum air putih, banyakin olahraga, dan jangan begadang ya. Pak Hari termasuk orang yang banyak begadang. Beliau benar-benar mau nuntasin semua Petren, dan Petren takdir Allah udah tuntas. Petren takdir Allah udah selesai. 18 Maret 2020 suspend sudah tidak ada, dan sudah tidak ada halangan. Benar-benar Pak Hari sudah mengantar Petren ini ke gerbang nanti yang lebih baik lagi. Maka semangat teman-teman Petren dan Treninet dimanapun berada. Ini peninggalan Pak Hari Prabowo yang harus kita perjuangkan bersama agar dipakai oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia semua, dan bahkan juga insya Allah dari bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Makasih, mohon maaf lahir batin buat Pak Hari Prabowo. Teman-teman, bukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang mengenal beliau pasti mengenal senyumnya, pasti mengenal semangatnya, pasti mengenal spiritnya, pasti mengenal kemudian canda tawanya, pasti mengenal segala kebaikannya, motivasinya, inspirasinya, dedikasinya, kerja kerasnya, semua. Beliau itulah contoh yang terbaik sebagai pemimpin yang terbaik yang bisa dicontoh, uswatun hasanah insyaallah. Tentu kekurangan kelemahan pasti ada, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada utang Pak Hari ya kepada siapa saja, silakan langsung hubungin kantor Petren atau hubungin saya langsung yang memang tahu jalur saya. Terima kasih banyak.